Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for coming in your presentation. Today is great to see you all. Let me introduce myself. My name is Putri Syada Imtinan Kesuma. In this opportunity, I would like to say presentation about informed consent. First, let's try this presentation. Informed consent atau persetujuan untuk tindakan medis bukanlah formalitas memberi persetujuan medis saja. Berdasarkan peraturan Menkes Kesehatan Permenkes Republik Indonesia nomor 290/Menkes/Per/3/2008, persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga yang telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dan rinci mengenai tindakan medis yang dilakukan. Informed consent sendiri merupakan prosedur etik yang diatur oleh hukum dan berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan sehari-hari. Komponen penting diperlukan dalam informed consent adalah persetujuan atau penolakan pasien atau keluarga yang kompeten, informasi yang jelas dan rinci mengenai tindakan medis yang dilakukan, serta keterangan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan. Tujuan informed consent. Informed consent merupakan suatu prosedur persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien kepada dokter. Selain itu, informed consent sendiri merupakan bentuk komunikasi antara pasien dan dokter dengan tujuan memberikan informasi mengenai prosedur atau pengobatan yang direncanakan, resiko tindakan, manfaat tindakan, prognosis penyakit, dan alternatif terapi lainnya. Dengan begitu, bisa dikatakan informed consent bertujuan memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya, serta meningkatkan komunikasi dalam hubungan dokter dan pasien. Selain itu, informed consent bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien dan dokter. Dengan adanya informed consent, pasien dapat terlindungi dari kemungkinan tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tindakan medis yang tidak diperlukan. Sedangkan bagi dokter, informed consent bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap resiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan tindakan medis walaupun pelayanan sudah diberikan. Informed consent dari aspek hukum dan etika. Dalam aspek etika, informed consent berkaitan erat dengan prinsip etika biomedis dalam bidang kedokteran. Terdapat 4 prinsip etika biomedis, yaitu berbuat baik, beneficence, tidak merugikan, non-maleficence, menghargai otonomi pasien, autonomi, dan adil, justice. Informed consent merupakan salah satu prosedur yang sesuai dengan prinsip otonomi, yaitu seseorang memiliki hak dan kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, seseorang harus berkompeten dalam memilih tindakan dan mengambil keputusan terhadap dirinya agar dapat dikatakan sebagai otonomi individu. Kode etik kedokteran memuat aspek yang berkaitan dengan prinsip otonomi dan informed consent. Pada pasal 5 Kode Etik Indonesia tercantum bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Oleh karena itu, dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan pada pasien dengan segala risiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu, dokter juga wajib menghormati keputusan pasien yang menolak pengobatan atau tindakan setelah informasi diberikan. Dalam aspek hukum, informed consent diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan
dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Dijelaskan juga dalam undang-undang bahwa sebelum pasien memberikan persetujuan, penjelasan lengkap diberikan kepada pasien mengenai diagnosis, prosedur, tujuan, prognosis penyakit tanpa tindakan. Undang-Undang Nomor 2009 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 juga menjelaskan mengenai tata cara pengaturan informasi consents, bentuk dan jenis informasi consents. Berdasarkan bentuk, informasi consents terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Implement consents atau persetujuan secara tersirat umumnya diberikan saat kondisi gawat darurat di mana perlu dilakukan tindakan medis tetapi pasien atau keluarga tidak dapat memberikan persetujuan lisan ataupun tertulis pada saat itu. Yang kedua, express consents merupakan bentuk persetujuan yang dinyatakan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informed consent lisan umumnya dilakukan pada prosedur atau pengobatan tanpa risiko, seperti pilobotomi, pemeriksaan fisik abdomen, atau ronsen toraks. Persetujuan secara lisan dapat berupa bentuk ucapan setuju atau gerakan menganggukkan kepala. Sedangkan informed consent tertulis umumnya diperlukan untuk prosedur atau pengobatan yang lebih rumit dan risiko yang lebih tinggi, seperti CT scan cancer dan intubasi. Berdasarkan tujuan, informed consent terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, informed consent untuk penelitian. Pada penelitian yang melibatkan partisipasi individu atau intervensi, informed consent harus diproses sebagai bentuk persetujuan partisipasi terlibat secara volunter dalam penelitian. Yang kedua, informed consent untuk menegakkan diagnosis. Informed consent juga diberikan saat dokter akan melakukan prosedur yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis, seperti tindakan fine needle aspiration bios dan coronary component tomografi angioneprati atau CCTA. Informed consent untuk terapi. Sebelum pemberian terapi khusus seperti sedasi atau analgesik jenis narkotika, informed consent perlu diperoleh dari pasien atau keluarga setelah penjelasan mengenai efek samping, komplikasi, dan alternatif lainnya. Informed consent pada kondisi tertentu. Secara umum, informed consent dapat diberikan secara langsung oleh pasien yang kompeten, yang berarti pasien memiliki kapasitas untuk mengerti akan penjelasan yang diberikan dan menggunakan informasi tersebut untuk berpikir secara rasional dalam mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan Permenkes 290 tahun 2008, pasien yang kompeten berarti pasien dewasa di atas usia 21 tahun atau telah pernah menikah, atau pasien berusia 18 tahun yang tidak dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan perundang-undangan, pasien juga dikatakan kompeten apabila kesadarannya tidak terganggu dan tidak mengalami gangguan atau kemunduran kesehatan mental. Pada kondisi pasien tertentu seperti kategori usia anak-anak, gangguan kesadaran, gangguan mental, atau sedang dalam kondisi gawat darurat, maka informed consent dapat diberikan oleh orang tua, suami, istri, anak kandung, saudara kandung, keluarga terdekat, atau orang yang mengantarkan pasien. Persetujuan yang diberikan oleh wali yang menggantikan pasien ini harus memenuhi tujuan utama
untuk kepentingan terbaik pasien dalam memaksimalkan manfaat yang baik untuk pasien. Pada kondisi gawat darurat, informed consent secara tersirat dari pasien umum dapat diterima sebagai persetujuan tindakan. Selain itu, pada pasien yang tidak sadarkan diri dan tidak didampingi keluarga atau wali, tindakan tetap boleh dilakukan walaupun informed consent belum ada. Informed consent dapat dibuat setelah pasien sadar atau keluarga dan wali hadir. Kesimpulannya, informed consent adalah persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarga setelah informasi yang jelas dan rinci mengenai prosedur pengobatan diberikan. Tujuan informed consent adalah meningkatkan komunikasi antara dokter dan pasien dalam sharing diskusi making untuk mendukung pasien mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, informed consent juga memberikan perlindungan hukum untuk dokter dan pasien. Informed consent dapat diberikan secara tersirat, tertulis, atau lisan, tergantung pada situasi yang ada. Pada kondisi pasien tidak kompeten, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga, wali, atau saudara terdekat dengan tetap memahami prinsip tujuan tindakan terapi, yaitu pemberian manfaat terbaik untuk pasien. Dalam situasi gawat darurat, tindakan untuk mencegah kecacatan dan penyelamatan nyawa boleh dilakukan sebelum informed consent dibuat. Okay, thanks all for your presentation today and thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.